Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Nabila di Surakarta bertanya, Bapak mertua saya mengajukan kredit motor untuk cucu yang memang cucu tersebut menganggur dengan maksud supaya cucu tersebut dapat kerja ngojek. Tapi saya tahunya juga saat ada yang survei ke rumah Bapak, setelah pulang tamu yang survei, saya beritahu Bapak supaya jangan ambil riba karena termasuk dosa besar, dan saya kirimkan ke WA beliau bahaya-bahaya dosa riba tersebut. Beliau akhirnya marah dan mau menjual sepeda motornya saja untuk beli motor dan tidak jadi ambil kredit motor tersebut. Sampai hari ini Bapak mertua saya malah marah kepada saya dan suami, dan beliau tidak mau lagi sholat. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Apakah mungkin cara saya salah dan saya harus bagaimana dengan mertua saya tersebut? Ya, terima kasih kepada saudari Nabil atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Apa yang terjadi ini adalah sebuah kejadian besar. Niat baik tidak kesampaian, namun justru berdampak yang lebih besar, yaitu menjadikan mertua benci, kecewa dengan agamanya sendiri. Akhirnya dia tidak mau menunaikan sholat. Padahal ini adalah suatu kewajiban dia yang melekat dengan dirinya sebagai seorang muslim. Nah, ini mungkin luput dari pertimbangan Anda. Mungkin Anda juga belum mempertimbangkan matang-matang strategi cara yang seharusnya Anda gunakan untuk mengingatkan mertua. Perlu diketahui bersama bahwa komunikasi lewat tulisan WA atau chat di grup atau yang sejenis, Instagram atau yang serupa, itu komunikasi yang kaku. Tidak ada intonasi, tidak ada ekspresi, tidak ada memperhatikan suasana kondisi. Sehingga tidak sepatutnya ketika kita melakukan komunikasi hal-hal yang penting, kita sampaikan melalui pesan WA tertulis atau yang lainnya. Karena sangat sulit untuk bisa memahami apakah nanti lawan komunikasi kita membacanya dalam kondisi yang ideal, kondisi yang baik, kondisi yang kondusif, ataukah perlu strategi bahasa yang lebih lunak. Itu sangat sulit untuk kita bisa memprediksinya. Karena itu seharusnya ketika kita berkomunikasi dengan keluarga sendiri, terlebih dia orang yang lebih tua, tidak sepatutnya kita menyampaikan pesan tersebut melalui bahasa tulisan. Akan lebih bijak bila kita menyampaikannya dengan bahasa lisan, sehingga kita bisa mengukur seberapa banyak yang harus kita sampaikan. Tetapi ketika disampaikan dalam bentuk tulisan, mungkin kita akan sampaikan tulisan yang panjang lebar. Padahal sebetulnya cukup satu pesan saja. Ketika kita sampaikan dengan bahasa lisan, pesan itu sudah tersampaikan. Namun ketika panjang lebar akhirnya menjadikan tersinggung. Kemudian yang selanjutnya, pesan ini adanya peringatan untuk tidak mengambil kredit tanpa didukung dengan solusi. Ini satu hal yang mungkin menjadi biang masalah. Sang mertua merasa dia punya tanggung jawab moral untuk mengentaskan, mensejahterakan anak dan cucunya. Dia terbebani secara psikologis, secara mental dengan kondisi cucunya yang menjadi pengangguran. Dia tergugah untuk membantu, untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang menurut beliau itu cara-cara yang legal, cara-cara yang baik, yaitu memberi fasilitas agar sang cucu mau bekerja, tidak menjadi gelandangan, apalagi nanti naudzubillah sampai menjadi sampah masyarakat. Namun Anda sebagai menantu, suami Anda sebagai anak, dalam hal ini baru sebatas menyampaikan nasihat lisan, seakan tidak peduli dengan kondisi keponakan. Komunikasi itu akan mungkin lebih nyaman, lebih kondusif bila Anda bersama suami datang dengan sejumlah dana, menyampaikan bahwa Bapak tidak usah kredit, lebih baik kita belikan motor second
saya urunan sekian rupiah, saya punya sekian rupiah untuk membeli motor second yang sudah layak untuk digunakan sebagai ojek misalnya. Ini tentu lebih elegan dan menjadikan orang tua atau mertua dalam hal ini merasa bahwa Anda beserta suami peduli dengan masalah keluarga. Berempati dengan problem yang sedang terjadi di tengah keluarga. Beliau sebagai kakek saja peduli, padahal anak itu seharusnya tanggung jawab orang tuanya. Namun demikian beliau sebagai kakek peduli. Padahal beliau secara fisik, secara pekerjaan, penghasilan mungkin sudah bukan waktunya lagi, tetapi beliau berusaha untuk bisa mensejahterakan anak cucunya. Tentu Anda, suami Anda yang lebih muda, yang lebih mampu untuk berkarya, mencari penghasilan, mencari solusi, seharusnya menunjukkan sikap yang lebih dibanding sebatas memberi nasihat. Sehingga mertua Anda mungkin memahami atau salah memahami bahwa Anda mungkin hanya menambah beban. Anda tidak mendatangkan solusi, namun Anda hanya menjadikan masalah semakin sulit dipecahkan. Karenanya akan, menurut prediksi saya, akan lebih mudah berkomunikasi, mengembalikan kondisi keluarga lebih kondusif bila Anda datang dengan solusi membelikan motor untuk keponakan tersebut agar dia bisa berwirausaha, atau minimal Anda mencarikan lapangan pekerjaan agar keponakan suami Anda itu bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Karena satu hal yang sangat ditakuti oleh sang kakek atau mertua Anda adalah kalau suatu saat nanti sang cucu menjadi gelandangan, menjadi sampah masyarakat. Karena itu, buktikan, tunjukkan kepada beliau bahwa Anda peduli dengan keponakan, Anda bahkan berkontribusi memecahkan masalah keluarga, bukan sebatas menjadikan solusi masalah keluarga itu semakin sulit, semakin sempit. Karena ini saran saya, segera selesaikan masalah ini dengan cara-cara yang saya sebut tadi. Pilihannya ada dua, segera belikan motor, atau yang kedua, carikan pekerjaan untuk keponakan Anda agar dia tidak luntang-lantung sehingga mengkhawatirkan sang mertua kalau suatu saat sang cucu bisa menjadi gelandangan atau sampah masyarakat. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam.